Halo Sobat Nafakta, pernahkah kalian mendengar Tupolev Tu-160? Pesawat ini bukan sembarang pesawat. Dijuluki dengan White Swan, bomber strategi supersonik ini adalah salah satu senjata udara paling mematikan yang dimiliki Rusia. Dan di tengah konflik Rusia-Ukraina, nama Tu-160 menjadi momok yang membuat pasukan Ukraina waspada setiap kali mendengar desingnya dari langit. Kenapa pesawat ini begitu ditakuti? Mari kita kupas. Tupolev Tu-160 lahir di era Perang Dingin. Tepatnya mulai dikembangkan pada akhir 1970-an dan resmi masuk dinas pada 1987. Didesain oleh Biro Tupolev, misi utamanya adalah membawa senjata nuklir dan konvensional dalam jarak yang sangat jauh, bahkan melintasi benua tanpa perlu pengisian bahan bakar. Uniknya, pesawat ini memiliki desain sayap sapu variabel yang membuatnya mampu terbang sangat cepat seperti jet tempur. Namun tetap stabil saat terbang lambat. Rusia sendiri menyebutnya beli lebet atau angsa putih, sedangkan NATO menjulukinya blackjack. Ketika Uni Soviet bubar, sebagian Tu-160 sempat berada di Ukraina, tapi kemudian dikembalikan ke Rusia melalui kesepakatan internasional. Ironisnya, kini pesawat yang dulu pernah mereka miliki justru menjadi ancaman besar bagi Ukraina. Tu-160 memiliki kombinasi kemampuan yang sulit ditandingi bomber manapun. Dengan kecepatan maksimal Mach 2, pesawat ini bisa menembus wilayah musuh sebelum radar mereka sempat bereaksi. Jangkauannya mencapai 12.000 km. Artinya, ia bisa terbang dari Rusia menyerang target di Eropa atau bahkan Amerika Utara, lalu kembali tanpa pengisian bahan bakar. Tidak hanya cepat dan jauh, Tu-160 juga sanggup membawa hingga 40 ton senjata, termasuk rudal jelajah jarak jauh KH-101 dan KH-102 yang dapat dilengkapi hulu ledak nuklir. Sistem avioniknya modern, dilengkapi dengan navigasi presisi tinggi, rudal canggih, dan sistem peperangan elektronik untuk mengacaukan radar musuh. Kombinasi inilah yang membuatnya nyaris mustahil disergap. Selama perang di Ukraina, Tu-160 tidak perlu memasuki wilayah udara musuh untuk melancarkan serangan. Cukup terbang di wilayah aman Rusia, lalu meluncurkan rudal jelajah yang mampu menjangkau kota-kota besar Ukraina dari ratusan kilometer jauhnya. Taktik ini membuat sistem pertahanan udara Ukraina sulit bereaksi. Bagi tentara Ukraina, ancaman Tu-160 bukan hanya soal daya hancurnya, tetapi juga efek psikologisnya. Begitu intelijen mendeteksi pergerakan pesawat ini, sirine peringatan akan berbunyi di berbagai kota. Warga sipil dan pasukan di garis depan tahu bahwa serangan rudal skala besar bisa datang kapan saja. Secara militer, kehadiran Tu-160 memaksa Ukraina mengalokasikan sumber daya besar untuk pertahanan udara, menggeser fokus dari operasi darat. Rusia memanfaatkan hal ini untuk menguras stamina dan logistik lawan. Dalam banyak kasus, peluncuran Tu-160 dilakukan berbarengan dengan gelombang drone kamikaze, sehingga pertahanan Ukraina kewalahan menghadapi serangan berlapis. Meskipun jumlah Tu-160 yang beroperasi tidak banyak, diperkirakan sekitar 16 unit aktif. Setiap kemunculannya selalu menjadi peristiwa besar dalam perang modern. Ukraina pernah mencoba memburu pesawat ini menggunakan rudal jarak jauh,
Namun, TU-160 terbang terlalu jauh dari garis depan sehingga sulit dijangkau, bahkan tanpa menembakkan senjata. Sekedar manuver dan pergerakan TU-160 di pangkalan pun sudah cukup untuk memicu kepanikan, karena artinya Rusia sedang menyiapkan serangan strategis. Dengan kemampuan mengangkut senjata nuklir, TU-160 juga menjadi simbol bahawa Rusia siap meningkatkan eskalasi jika diperlukan. Sobat Nafakta, Tupolev TU-160 adalah gambaran bagaimana teknologi, strategi, dan psikologi perang berpadu dalam satu platform. Kecepatan yang luar biasa, jangkauan yang hampir tak terbatas, serta muatan senjata yang mematikan membuatnya menjadi salah satu senjata udara paling berbahaya di dunia. Tidak heran jika pasukan Ukraina menaruh perhatian besar pada setiap gerak-geriknya. Di medan perang modern, bukan hanya peluru yang mematikan, tapi juga rasa takut yang ditanamkan ke musuh. Dan dalam hal ini, TU-160 adalah senjata yang sangat efektif. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah TU-160 benar-benar tak terkalahkan atau hanya soal waktu sebelum senjata ini menemukan lawannya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Nafakta.